Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya membawakan satu tema, ketika yang mustahil menjadi mungkin. Ketika yang mustahil menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menikmati satu kebenaran firman Tuhan dalam satu minggu. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa kepada perempuan yang sakit pendarahan. Entah Bapak Ibu Saudara sadar atau enggak, tapi saya memperhatikan satu minggu itu teman-teman, rekan-rekan itu luar biasa. Tuhan kasih hikmat sehingga mereka bisa punya satu ayat yang sama gitu. Saya sangat diberkati dengan apa yang mereka bawakan. Dan hari ini saya mendapatkan satu hal bahwa kita mau sama-sama belajar bagaimana kita melihat ketika yang mustahil itu menjadi mungkin. Sekarang ini manusia banyak sekali mencari hal-hal yang menyukai hal-hal yang supranatural, Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga di dalamnya tuh orang-orang Kristen, sehingga terkadang orang-orang Kristen juga mencari Tuhan gitu ya. Itu dengan cara mencari mujizatnya. Yang dia cari adalah kesembuhannya, berkatnya, hal-hal yang berbau supranatural. Salah nggak? Enggak. Itu bukan hal yang salah. Untuk orang yang baru-baru kenal Tuhan, itu nggak salah. Karena biasanya orang bisa jadi percaya Tuhan karena melihat sesuatu yang spektakuler, mujizat. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan cukup lama, apakah juga masih tetap mencari Tuhan karena mencari mujizatnya saja? Kalau kayak gitu, gak ada bedanya kita dengan orang-orang lain yang datang ke tempat-tempat yang sakral, mau mencari sesuatu ya kan, yang mujizat, yang supranatural. Bedanya apa? Cuma bedanya kita datangnya ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang harus kita rubah adalah tujuannya. Kita mau mencapai sesuatu yang mustahil, tapi kita mau lihat satu kemungkinan yang terjadi, sesuatu hal yang mustahil dirubah menjadi mungkin oleh Tuhan kita. Ya kan? Nah, tapi bukan mujizatnya yang kita cari. Gimana? Dalam Yeremia 32 ayat 27, Yeremia 32 ayat 27, di sana sudah dituliskan dengan jelas, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kunya itu Tuhan. Ya. Di situ sudah jelas dibicarakan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sebagai pengikut Kristus, kita mencari Tuhan gak hanya sebatas untuk mencari mujizat Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena memang bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mempercayai bahwa Tuhan sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin? Ya, jadi bagaimana bisa sesuatu yang mustahil menjadi mungkin? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Dia adalah Tuhan. Jelas dikatakan dalam tadi Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan. Seperti seorang penjunan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan itu kan sebagai seorang pencipta, sebagai pribadi yang menciptakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita diumpamakan seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Dia membentuk kita begitu rupa. Sebagai seorang pencipta, pribadi yang menciptakan kita Bapak Ibu Saudara, Dia punya kuasa atas hidup kita. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa, sehingga waktu tanah liat itu dia lihat, wah ada yang kurang nih, ya kan? Ada yang gak bagus, penyok di sini, atau mungkin di dalamnya ada kerikil, dia keluarin lagi, dihancurin lagi. Supaya apa? Supaya menjadi indah. Gimana bisa kayak begitu? Ya bolehlah. Karena tanah liat gak bisa protes sama si penjunan, ya kan? Dan penjunan pun punya kuasa atas hidup si tanah liat itu. Karena itu, tapi si penjunan pasti akan membuat tanah liat itu menjadi barang-barang yang indah. Begitu pula Tuhan kita, karena Dialah Tuhan. Dia akan membuat hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Karena itu, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara?
Masihkah Bapak Ibu Saudara kurang percaya? Yang kedua, karena Dia adalah Allah segala makhluk. Dikatakan di kalimat berikutnya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, karena Dia adalah Allah segala makhluk, Dia yang punya seisi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dia yang milikin, Dia yang creator gitu kan. Dia yang benar-benar tuh punya kuasa. Istilah kata gitu ya, Dia yang punya kuasa atas dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang saya tuh ngelihat bagaimana kuasanya Allah yang luar biasa itu bisa mengubah sesuatu hal yang kelihatannya nggak mungkin itu menjadi mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa lihat di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, itu yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa? Karena Dia Allah segala makhluk. Waktu dulu kecil anak saya pernah berdoa Bapak Ibu Saudara. Satu kali kami mau pergi ke ibadah dan dia ngelihat di luar hujan besar. Dengan segala kepolosannya, dia bilang begini, nih kita percaya sama Allah yang punya segala sesuatu nih Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, dia bilang, dalam nama Yesus hujannya stop. Darlin mau ke gereja. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita kalau orang dewasa tuh suka ngerasa agak ragu, bener gak nih anak doa ntar dijawab ya. Tapi nih anak kan polos, masih kecil. Dia taunya Tuhannya itu hebat. Dia ngomong stop pasti stop. Dan yang ajaib terjadi, Tuhan membuat saya sebagai orang tua menyaksikan bagaimana Allah yang berkuasa untuk segala makhluk itu bertindak. Stop tuh hujan. Kita bisa pergi Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang saya bilang luar biasa. Jadi, apakah masih ada yang mustahil bagi Allah kita yang luar biasa? Yang ketiga, karena memang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang bisa melakukan segala sesuatunya, dan banyak hal yang saya melihat bagaimana Allah memperbuat perbuatannya itu benar-benar dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jadi istilah kata saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kayak gini ya. Kita datang sama Tuhan, gak perlu minta mujizatnya. Mujizat yang Tuhan berikan adalah bonus, hasil, sesuatu yang Tuhan pasti akan kasih kepada setiap orang percaya. Asal kuncinya waktu kita datang sama Tuhan, kuncinya adalah ketulusan hati dan iman percaya kita. Datang sama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala ketulusan, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Dia Allah yang menembus segala kemustahilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita punya Tuhan yang sudah dahsyat, apalagi yang harus kita ragukan? Segala sesuatu yang mustahil pasti menjadi mungkin karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, pagi hari ini Tuhan kami percaya segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, permasalahan, sakit, penyakit, apapun juga, kami tahu Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Karena Engkau Allah yang bisa menembus segala kemustahilan. Karena itu kami percaya pagi hari ini Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami serahin sama Tuhan. Kami mau mencari Engkau dengan iman kami mau mencari Engkau dengan ketulusan hati kami. Karena kami mau Tuhan mempercayai Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Allah yang dahsyat. Hari ini, sepanjang hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, menembus segala kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah ragu lagi sama Bapa kita. Karena Dia adalah Allah. Karena Dia adalah Allah segala makhluk. Dan karena memang tiada yang mustahil bagi Allah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.